Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak. Orang-orang itu adalah tuaian yang harus dituai bagi kerajaan Allah. Harus diselamatkan. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka perlu Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan pekerjanya sedikit. Yang pergi menuai hanya sedikit. Siapa yang mau pergi menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan? Itu bagian saudara dan saya. Beritakan Injil kepada semua orang. Hingga semua orang mengenal. Minimal mereka sudah mendengar tentang Yesus. Lebih bagus lagi kalau mereka percaya, dibaptis, diselamatkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa orang Kristen. Tapi jadikan semua bangsa murid. Murid Tuhan Yesus. Targetkan minimal tahun ini punya 1 murid. Yang saudara ajari bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Siap melakukannya? Pasti bisa bersama Roh Kudus. Jangan berkata aku sendiri masih belum mengerti banyak. Ya ayo belajar lagi. Para ahli pendidikan sekarang ini berkata, orang itu kalau hanya belajar saja, masuk saja, itu hasilnya enggak banyak. Cara belajar yang paling bagus sekarang ini dikatakan belajar sambil mengajari orang lain. Harus bisa ngajari orang lain. Ya. Dan cara ini sebetulnya sudah diterapkan mulai dari zamannya Tuhan Yesus. Mari kita mencontoh guru agung kita. Kita belajar sambil kita pun mengajar orang lain. Jangan menganggap kita ini orang-orang kecil yang remeh. Jangan menganggap dirimu sendiri kecil. Saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman. Kalau saudara menuai jiwa, memuridkan bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman. Yang mungkin belum saudara lihat sekarang. Paulus pergi bersama Silas, Barnabas membawa Markus. Markus yang tadinya sudah sempat lari dari pelayanan. Dibawa oleh Barnabas. Dibawa terus melayani. Saudara tahu hasilnya apa? Saudara tahu siapa Markus? Seandainya waktu itu Barnabas tidak membawa Markus, Alkitab kita kurang 1 kitab. Ya dialah penulis kitab Markus. Untung ada Barnabas yang terus memuridkan Markus. Paulus sendiri yang sempat marah dengan Markus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus berkata, tolong bawa Markus ke sini karena pelayanannya penting buat aku. Orang yang sudah lemah dipulihkan dan bahkan menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Dia penulis kitab Markus, dia juga yang merintis gereja yang masih berdiri sampai sekarang di Mesir. Di Alexandria. Hasil pelayanan dari Markus yang dibawa oleh Barnabas. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan engkau lahirkan? Kita enggak tahu. Sekarang kita enggak tahu. Tapi saya mau ajak kita mulai mengubah pola pikir kita. Ketika kita bertemu seseorang, jangan sepelekan.
Siapa tahu, jangan-jangan orang yang nanti saudara temui, jangan-jangan itu calon hamba Tuhan besar yang Tuhan percayakan untuk saudara layani.